Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja menangkap ikan. Ikan ditangkap di kayu lapuk. Bang Rio Kepri pandai menjaga keseimbangan. Ustadznya kurus, korinya gopuk. Jadi banyaklah masjid-masjid yang membuat banner, membuat baleho itu tak punya rasa, cita rasa. Makanya setelah saya dapat kiriman dari Bang Rio Kepri, saya share. Kalian kalau mau membuat banner, tengok nih. Serasi warnanya, sorbannya merah, back warna belakangnya merah sejalan. Iyalah Pak Ustadz kan dipoto mereka sengaja pakai sorban merah. Tidak, saya bilang. Mereka cari entah di mana dapatnya. Dapatnya foto merah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya di Bang Rio Kepri ini rasanya institusi yang paling lama tempat saya ceramah di sini lah. Bang Rio Kepri. Waktu saya pulang Ramadan 2008, Ustadz Mustafa membawa saya ke TVRI Riau. Kemudian di beberapa tempat banyak yang tak lama kita ceramah di situ. Kadang-kadang orang tersinggung, kadang-kadang kita tersinggung. Kadang-kadang dua-dua tersinggung. Ada ceramah saya di salah satu tempat, dinaikkannya kakinya ke atas muka saya. Duduk dia di sebelah, naik kakinya, pas ke arah kita. Nah, itu sejak itu tak datang saya lagi, sakit hati saya. Kemarin pas acara datang saya jumpa, dikejarnya pula saya ngajak foto. Oh, saya ingat orangnya, saya dendam tidak, ingat aja. Tapi di Rio Kepri ini tak pernah saya sakit hati, terus terang sampai sekarang. Saya masuk ke Bang Rio Kepri ini ada juga unsur KKN. Yang membawa saya pertama Ustadz Noki, kakak kelas saya di Kairo. Jadi titik kesamaan kami sama-sama LC. Bedanya LC saya 4 tahun, LC dia 5 tahun. Ada satu fakultas di Al-Azhar itu namanya Fakultas Syariah wal Qanun. Satu jurusan Islamic Law, hukum Islam. Ada satu jurusan lagi hukum Islam dan konvensional. Orang Indonesia paling takut masuk situ karena belajarnya pakai bahasa Arab plus Perancis dan 5 tahun. Beliau salah satu anak Riau yang nekat masuk ke situ dan selesai 5 tahun. Nah, jadi beliau salah seorang kakak kelas kami yang kami banggakan. Secara umur saya lebih muda, tapi secara saya lebih tua maksudnya. Tapi ke Mesir beliau lebih dulu karena beliau sekolahnya tertata rapi. Tamat pesantren Assalam Solo, saya enggak pindah-pindah. SMA saya aja sampai 3. Kelas 1 Darul Arafah, kelas 2 Muallimin, kelas 3 Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek. Pindah-pindah. Alhamdulillah sekarang semua mengakui saya alumni. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi bulan Ramadan ini pertama ada 4 yang ingin saya sampaikan sesuai ayat yang dibaca adinda kita tadi. Yang pertama bulan Ramadan bulan ya ayyuhalladzina amanu. Bulan silaturahim. Kalau nenek kita, datuk kita ada hubungan adik-beradik, nenek punya anak, sepupu, 2 pupu, punya cucu. Anak-anaknya ini duduk bersama, itu namanya silaturahim. Silatu menyambungkan rahim. Dulu rahim nenek itu satu, habis itu pecah ke ibu, ke anak, ke bapak, maka disatukan balik, namanya silaturahim. Tapi saya dengan Pak Mambang Mit itu tak silaturahim. Saya dengan beliau adalah hubungan ukhuwah Islamiyah. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Andai tak dibuat acara siang 1 Ramadan ini, maka dapat dijamin saya tak akan jumpa dengan beliau. Terakhir berjumpa di Batam. Saya ke Batam setahun 2 kali.
bulan Februari, bulan Agustus. Agustus kemarin, Februari kemarin saya ke Batam, singgah ke rumah beliau, acara akikah. Orang di mana-mana akikah 2 ekor kambing, dia 3 ekor, 6 ekor sekali potong. Kenapa banyak betul Pak? Cucu 3 sekali lahir. Dirapel Allah SWT. Masya Allah. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu gimana bisa cucu dapat 3 langsung, tanyalah beliau. Saya belum bertanya lagi, segan saya. Nanti Bapak Ibu udah dapat jawabannya, kasih tahu ke saya. Hari ini bertemu pula dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang selama ini saya tak pernah jumpa karena kesibukan. Dulu pernah terjadi konflik salah satu masjid dengan kelompok di Pekanbaru. Pokoknya kita cemas lah waktu itu. Saya tak sebut masjidnya, saya tak sebut orangnya. Akhirnya saya diundang sebagai salah satu orang yang dipercaya, dan mediatornya waktu itu Pak Ripai Rahman. Hari ini bersilaturahim balik. Andai tak ada acara ini kita tak jumpa. Kemudian Pak Hamami, jamaah kita yang dari dulu, awal-awal saya pulang di Masjid Akramun Nas Unri Gobah. Tahun 2010 saya mulai mengisi pengajian. Penuh Akramun Nas, pindah ke Al-Falah. Penuh ke Al-Falah, pindah ke An-Nur. Penuh An-Nur, saya pun berhenti. Saya kasih ke adik kelas, regenerasi. Artinya apa? Alhamdulillah, yang lama-lama ini tak jumpa, jumpa balik. Biasa kalau keluarga besar Pak tak berani rap buat acara, jumpa dengan Pak Denny. Tapi belakangan ini mereka buat acara, saya tak datang. Saya mau datang, mereka pula tak mengundang. Hari ini bisa berjumpa, alhamdulillah. Dulu kami setiap bulan ada arisan dengan Pak Eka, arisan keluarga Pelalawan. Nah, habis itu berhenti. Sekali mereka undang, saya tak datang. 2 kali saya tak datang. 3 kali mereka tak nelpon, saya pula segan bertanya. Akhirnya tak jumpa. Ini bulan silaturahim. Mungkin kenapa Ustaz tak duduk aja? Saya sebetulnya mau duduk, tapi banyak ibu-ibu mau nengok dari jauh. Pede kali Ustaz tu kata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu tak semua dapat saya sebut nama. Yang besar tak ada himbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah SWT. Amin. Pertama saya diundang di Bang Riau Kepri, waktu itu ruangannya kecil aja, di samping ada kecil, laki-laki sepotong, perempuan di belakang, tempat air wudhu. Itulah kecil lah sepatu. Awak pun mau masuk tu sedih. Untung tak meneteskan air mata. Lalu kemudian setelah itu jamaah pun ramai, dibuatkan tenda di luar, masih di seberang jalan sana. Lalu kemudian tak lama sudah itu pindah pula, pernah ingat di masjid bawah. Lalu kemudian tak lama sudah itu pindah ke atas. Tapi puncak acara saya rasa hari inilah. Puncak. Nah, tahun lalu masih di bawah saya, ini dibuatkan pula pentas ke atas. Tahun lalu rasanya tak ada layar sampai 2, ini sampai 2. Tahun lalu waktu naik itu biasa aja, ini pakai musik pula. Ini kalau udah terlalu tinggi ini khawatir pula kita jatuh ke bawah. Biasa orang kan gitu, sudah puncak tuh jatuh. Datang tadi waktu duduk datang kekhawatiran saya, mak ini nampaknya tahun muka tak diundang orang ini lagi. Kenapa? Isu poligami. Dah, nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami bulan Ramadan ini sebagai bulan silaturahim. Sambung. Makanya saya setuju musola tak dibuat jadi masjid. Di bawah tetap musola. Artinya apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh mana ada Pak Ustaz? Security ada. Security ada. Walaupun kami karyawan tak datang, insya Allah security ada di bawah Pak Ustaz. Solat subuh? Enggak, tidur aja. Solat subuh lah. Solat subuh, tetap solat subuh. Karena kalau itu dibuat masjid, nanti orang Bang Riau Kepri, dia sama dia aja solat situ. 4L, lu lagi, lu lagi. Tapi kalau itu tak ada solat Jumat, mereka jumpa dengan ASN kantor gubernur, mereka solat juga di Polda, mereka solat di An-Nur, bertebaran. Nah itu. Ada dulu polisi di Polda kita ini, selama dia tugas di Pekanbaru, tidak pernah solat subuh di masjid yang sama. Itu hebat.
Berapa hari dia tinggal di Pekanbaru ini, subuh ini masjid ini, subuh ini masjid ini, subuh ini masjid ini, subuh ini. Kenapa? Dia ingin menjalin silaturahim. Nah, ini juga menjadi alasan bagi bapak-bapak nanti mana tahu ada kawan tetangga bertanya, kok kenapa tak pernah jumpa di masjid? Aku tidak di masjid yang sama. Itu cara. Nah, dah dapat satu kan? Jadi kita pahami. Terawih juga gitu. Jangan terawih satu masjid tu. Aku Pak Ustaz tak bisa ke masjid lain. Banyak anak-anak muda, Ustaz Somad, kami mohon maaf tak bisa merekam Ustaz streaming. Kami tak bisa datang ke masjid Ustaz. Kami fokus di An-Nur. Kenapa kalian tak pindah dari An-Nur? Kami fokus di Masjid Raya. Anak-anak Fodamara tak beralih berpindah dari Masjid Raya Senapelan. Saya tanya, kenapa tak pindah dari Masjid Raya? Di sana 1 juz 1 malam Pak Ustaz. Kami kalau tak 1 juz 1 malam tak terawih rasa kami. Tinggi setelan anak-anak ini ya. Jumpa pula saya bapak-bapak. Ustaz, kami tak pernah pindah masjid lain. Masjid itu aja, musola dekat rumah kami itu. Kecil memang tapi sedap situ. Kenapa gitu Pak? Ayatnya kul huwallah aja gitu. Rupanya kita ini Allah bisa karena biasa. Terbiasa 1 juz rasa tak enak surat-surat pendek. Terbiasa kul huwallah tak sedap pula ayat panjang. Nah, jadi bulan Ramadan ini pindah ke sana, pergi ke masjid sana, pergi ke masjid sana. Ustaz Somad nanti malam masjid mana? Kami mau datang Pak Ustaz. Silakan datang. Di mana? Kampar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manfaatkan, maknai bulan silaturahim. Ini di bulan Ramadan ini sengaja ada beberapa malam kosong. Ustaz nanti malam ceramah di mana? Kami mau datang. Stop. Jadi Ustaz tak ceramah? Tidak. Kenapa? Saya mau datang ke masjid di pinggir-pinggir Pekanbaru yang selama ini tak tersentuh jadwal. Saya mau bersilaturahim kepada mereka. Duduk. Nah, biasa saya duduk di barisan belakang, tak pakai peci, pakai baju kemeja, saya duduk belakang. Alhamdulillah jamaahnya tak kenal. Duduk dia sebelah. Ustaz Somad ya? Mirip kata saya. Tapi ada juga yang kenal. Alhamdulillah Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini kita akan mendengarkan tausiah yang semestinya akan disampaikan oleh Ustaz Fulan, tapi kebetulan rupanya dari kejauhan nampak saya ada Ustaz Somad, maka dipersilakan untuk menyampaikan tausiah. Padahal saya bilang tak ada peci, saya pinjamkan Pak Ustaz. Dipinjamkannya lah peci. Saya berat menerima peci itu. Kenapa? Bau. Makanya peci itu jangan tak ganti-ganti. Gantilah. Kadang kita taat, kadang kita tahan, kawan tak tahan. Ganti. Agak sekian hari, sekian seminggu ganti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi saya memahami bulan Ramadan, bulan silaturahim. Berapa lama saya tak ke Bang Riau Kepri ini? Rasanya masuk ruangan ini setahun yang lalu. Begitu cepat waktu berlalu. Setahun yang lalu masuk, setahun ini. Suasana semakin meriah, ramai. Suasana hebat bulan Ramadan. Dan ternyata ini bukan non-Bang Riau Kepri semua. Ya ada yang ASN dari kantor sebelah, ada macam-macam datang. Karena di-share melalui grup Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Apa-apa alat-alat mereka sampai awak pun tak tahu lagi mengikutinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Berjumpa dengan Pak Taufik, berjumpa dengan Bapak Fulan, berjumpa dengan Pak Syafiq, berjumpa dengan Pak Fulan, berjumpa dengan Pak Fulan. Ustaz tu bapak-bapak tu aja dijumpainya, ibu-ibu ada juga jumpa, cuman tak enak kita sebutkan. Nanti kita sebut satu, yang lain cemburu pula. Jadikan bulan Ramadan seganan bulan perdamaian. Tetangga, sahabat, kerabat, damai. Peace. Peace be upon you. Kedamaian untukmu. Itulah terjemahan Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Peace be upon you. Keselamatan untukmu ya Rasulullah. Tapi jangan gara-gara udah dapat terjemahan Inggrisnya nanti jumpa peace be upon you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa dalam salam. Saya hadir ke salah satu hotel diundang mahasiswa.
Begitu turun dari mobil apa kata dia? Welcome Pak Ustaz. Well bagus, come datang, welcome datangnya bagus. Balik belum tentu bagus. Saya tanya, tahu kau apa arti welcome? Keset kaki Pak Ustaz. Itu di situ welcome. Boleh pakai bahasa Inggris, tak salah. Di Al-Azhar yang jurusan hukum konvensional tempat Ustaz Noki itu bukan cuma bahasa Inggris, bahasa Prancis lagi. Mereka kuasai. Karena hukum kita pakai Belanda, sedangkan Mesir jajahan Prancis, sedikit banyak dia adopsi hukum dari Napoleon Bonaparte itu. Tapi bahasa kita jangan sampai tinggalkan. Kursus bahasa Arab ikuti supaya kita paham makna doa-doa kita. Nah, ini kita sambung balik silaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pun tarawih kita, banyak pun witir kita, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim tak mencium bau surga. Alhamdulillah, siang ini Bang Rio Kepri tidak hanya menjalin silaturahim dengan kita semua, kantor-kantor sekitar Bang Rio Kepri, tapi juga menjalin silaturahim dengan masyarakat Palestina melalui dompet du'afa. Dompet artinya tempat menyimpan duit. Du'afa diambil dari kata dhaif. Hadis yang kuat sahih, hadis yang lemah dhaif. Dompet du'afa, dompetnya orang-orang lemah. Ada terbayanglah berapa isinya itu. Jadi dia mesti dikuatkan. Siapa yang menguatkannya? Bang Rio Kepri. Alhamdulillah bekerja sama dompet du'afa sama Bang Rio Kepri. Tidak hanya dompet yang bertebaran, langsung kotak disebarnya. Saya tidak diberitahu oleh panitia bahwa hari ini penggalangan dana. Kalau saya tahu tak saya bawa dompet tadi. Setelah duduk di depan langsung disebar mereka. Alhamdulillah untung terbawa. Kalau tidak kan malu kita dengan Pak Komisaris dan direksi. Begitu lewat kotak mereka mengeluarkan duit semua. Saya tengok merah-merah semua. Rupanya Bang Rio Kepri ini patut merah. Karpet merah, banner merah, duit pun merah. Kadang kita pergi ke masjid itu karpet hijau, umbul-umbul hijau, keluar duit hijau. Yang paling parah abu-abu, 2000 perak. Tapi Bang Rio Kepri ini Masya Allah, itu artinya bapak-bapak, kotak udah mulai berjalan nih. Saya selalu mendekat kotak itu berdenyut jantung saya. Yut katanya ke dalam. Orang kalau menengok kotak ini ada 3 responnya. Itu pengamatan saya yang mendalam. Yang pertama silakan. Silakan gitu. Silakan. 5 kotak itu lalu 5 silakan. Ada pula model kotak ini jurus asal lewat kotak menunduk. Udah agak-agak jauh. Itu ada. Bagi yang tak percaya cakap saya ini nanti pasang CCTV di masjid. Ya, tengok. Cari kawan-kawan dari Sains Teknologi, edit kebenaran ucapan Ustadz Somad. 3 respon menghadapi kotak. Buat video pendek 1 menit, viralkan. Nah, silaturahim. Saya rasa tak ceramah di Bang Rio Kepri ini. Kalau ceramah kan tak begitu, serius kita. Pakai baju putih, pakai sorban, selempang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang ini, begitu. Tapi rasanya hari ini saya hanya ngobrol-ngobrol santai dengan sahabat, dengan kerabat, dengan kawan lama, dengan orang-orang tua. Ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Maka mereka ini orang-orang yang selama ini kita hormati, tokoh-tokoh masyarakat Riau, bersama kita dengan mereka di sini, mudah-mudahan bersama pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Begitu masuk ke dalam surga, orang-orang beriman tadi tengok kanan, tengok kiri, kawan itu tak ada. Mereka bertanya kepada malaikat, malaikat ya, Ustadz Somad di mana? VVIP gitu. Oh, Masya Allah. Ada jamaah bertanya sama saya, Ustadz Somad, tolong pandang tatap wajah kami dalam-dalam. Apa gunanya? Saya bilang, nanti seandainya Ustadz masuk ke surga tak melihat wajah kami, tolong cari kami di neraka. Saya bilang, ente kok pede sekali masuk neraka? Kita ini semua harus optimis masuk surga, betul?
Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, pasti masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, maaf, walaupun dia mencuri tetap masuk surga. Hebat. Berzina dia masuk surga, mencuri dia masuk surga. Betul hadis itu Pak Ustaz, sahih. Mencuri masuk surga, berzina masuk surga. Cuman masuknya kapan? Nah itu yang jadi masalah. Kita ini mau masuknya direct, tak pakai transit. Banyak juga yang transit. Semua kawan dah sampai. Saya kemana? Transit. Berapa jam? 12 jam. Habislah. Diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Sudah begitu bunyi hadisnya. Neraka Jahannam tuh kerikilnya letak tapak kaki, mendidih otak di kepala. Bertanya juga lagi jamaah, berapa derajat Celcius Pak Ustaz? Mana bisa diukur? Meletup lah. Pandai dan cari marah awak. Ibu yang dimuliakan Allah, indahnya silaturahim. Dulu kalau ke masjid tengok dulu. Sengaja datang terlambat menunggu imam takbiratul ihram karena tak mau duduk-duduk di masjid. Udah imam Allahu Akbar, baru mau ke masjid. Itu pun masuk masjid tengok dulu, kira-kira dia di sebelah mana? Kiri apa di kanan? Dia di kiri, awak ke kanan. Dia di kanan, awak ke kiri. Tak mau duduk sama. Satu masjid berkelahi. Macam Tom and Jerry. Nasib takdir buruk, terlambat satu rakaat. Lupa menengok, langsung Allahu Akbar. Rupanya dia di sebelah. Paksa salam sebelah aja. Assalamualaikum warahmatullah. Tuh balik. Cairkan di bulan Ramadan nih, buat semuanya mencair. Saya dibawa Dr. Mustafa Umar iktikaf di An-Nur. Ustadz bisa menggantikan saya membimbing iktikaf? Ustadz Mustafa, saya angkat 10 tangan, tolong, saya tak bisa. Kenapa begitu? Ustadz Mustafa, ikut saya, kata Ustadz Mustafa, ke An-Nur. Macam mana nanti saya membuat, begitu buat. Saya tengoklah Ustadz Mustafa, ya Allah, begitu banyak dosa kami, malam ini kami datang bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Mau nangis satu masjid itu. Begitu satu masjid itu menangis, saya pun ikut menangis. Apa yang Ustaz tangiskan? Besok malam aku bisa tak macam ini? Itulah, berjumpa besok malam pas giliran saya, pucat saya. Baru balik, ceramah tak pernah. Di Mesir mana boleh ceramah? Siapa yang mau di Mesir ceramah? Orang-orang Mesir ceramah. Oh gitu, kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA menggantikan Dr. Mustafa Umar malam ini, kami persilakan. Begitu maju ke depan, menggenang air mata saya. Jamaah pun sedih menengok. Sorry jamaah, oh gitu ya Allah. Malam ini kami dengan banyak dosa. Mau nangis juga satu masjid itu. Alhamdulillah. Tapi rupanya tak semua air mata itu karena takut kepada Allah. Jamaah menangis karena takut pada Allah. Ustaz Somad menangis karena takut pada jamaah. Sama-sama air mata, di luar lubang yang sama, tapi motivasi yang berbeda. Ada yang takut karena Allah, ada yang takut karena orang, ada pula yang keluar air mata karena ketawa. Ada juga yang keluar air mata karena kenyang. Rupanya kalau kenyang nih mau juga keluar air mata. Siapa dia? Yang tak punya pori-pori. Kita nih kalau kenyang berpeluh, apalagi sambal belacan, panas berpeluh, keluar dia. Tapi binatang ini tak ada pori-porinya. Karena tak ada pori-pori, satu lubang di matanya, keluarlah keringatnya dari mata. Binatang itu bernama buaya. Maka disebut air mata buaya. Dia memang menangis, tapi bukan karena takut pada Allah, karena kekenyangan. Menangis. Tapi jangan menyepelekan buaya, karena buaya adalah binatang yang paling setia. Itu bisa dilihat pada pernikahan orang Betawi. Kawan saya menikah, saya tengok di depan tuh roti buaya. Saya tanya, Bu, iya, kenapa orang Betawi nikah pakai roti buaya? Buaya binatang paling setia Pak Ustaz. Sampai mati, kaulah yang pertama dan terakhir. Luar biasa. Tapi jangan sampai dia naik ke darat.
Asal udah memanjat dia ke darat, habis kita. Maka disilah dikenal dengan istilah buaya. Kenapa ke situ pula cerita kita? Silaturahim harus terus dijaga. Silaturahim. Kadang kita senang ada kawan-kawan mengundang, Ustaz Somad, ya di mana ceramah sore ini? Tak ada, saya kosong. Bisa datang ke rumah kami? Saya memang sengaja tak ceramah. Ustaz tak ceramah. Apa acaranya? Buka bersama Pak Ustaz. Insya Allah. Maksud hati datang mau menjalin silaturahim, buka bersama reuni sekolah. Rupanya yang datang nih niat bukannya sesuatu, mau menunjukkan mobil baru, menunjukkan gelang baru. Jam berapa ya buka sekarang? Gatal. Rusak silaturahim kita. Balik dari buka bersama jantung pun sakit. Si abang tadi tak tahan, dipanggillah dokter puskesmas, datang ke rumah, dibawanya lah balon hitam yang kecil. Tengok 180 per 120. Kata dokter, ibu jangan jauh-jauh ya. Kenapa gitu dokter? Payah ngurus jenazah nanti. Ada tadi makan sate kambing buka bersama? Tak ada. Gulai kambing? Tak ada. Sup kambing? Tak ada. Soto kambing? Tak ada. Rawon kambing? Tak ada. Rupa bukan salah kambing. Siapa salah? Mau nengok gelang besar betul tuh. Asal nampak, Jadi silaturahim ini jangan dirusak. Berapa banyak ibu-ibu sakit? Saya Pak Ustadz, memang sakit hati saya nengok dia. Kenapa? Oh pakai gelang besar, rantai besar, subang besar, cincin. Kemana sampai begini aja lah. 3 biji. Bapak itu pun sakit hati juga. Saya sakit hati nih dia, mobilnya baru, mahal pula itu. Yang paling saya sakit hati bukan rumah baru, mobil barunya itu Pak Ustaz. Apa? Bini barunya itu yang saya sakit. Bini lah mau meninggal. Ibu mau marah aja pula. Memang kalau darah menurun, marah naik. Itu dia. Ini kan mestinya makan siang tadi. Karena perut kosong, gula darah turun, marah naik. Nah, ini mendengar ceramah saya ini udah agak marah tadi. Ini kalau begini ceramah Ustaz ini balik lah. Jangan balik. Kenapa? Pintu keluar tertutup. Parkir di bawah pun payah. Apalagi penjagaan sekarang ketat. Syukur jumpa security. Kalau jumpa teroris, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan rusak silaturahim. Ini ada sekarang buka bersama anak-anak muda. Oh, buka bersama. Masuk jam 6, keluar jam 8. Kapan sholat maghrib? Banyak saya tengok anak-anak muda nih duduk. Yang muda begitu, yang tua pun tak kalah juga. Yang tua reuni bersama. Akhirnya jumpalah kawan yang 20 tahun lalu naksir tapi tak tersampaikan. Sekarang baru jumpa. Hai, kita duduk yang sama dengan, iya, aku sebenarnya dulu suka sama kau. Iya bang, iya, aku pun juga sama. Mana laki kau itu? Yang lisut tuh kan? Ya ilah Allah. Nah, akhirnya tukar nomor. Sudah itu kirim-kiriman video. Habis itu jalan bersama. Habis itu curhat. Habis itu CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Jadi silaturahim ini banyak juga menjadi kambing hitam. Silaturahim dengan tablik akbar bagus. Silaturahim dengan buka bersama tak salah. Silaturahim dengan pengajian bagus. Silaturahim dengan apapun momennya, maka sambung yang baik-baik. Adapun yang putus disambung. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Maka kalau sudah hati sakit, dendam kesumat tidak. Kamu sudah maafkan dia? Sudah saya maafkan dia Pak Ustaz. Lama sudah. Kenapa tak kau salami dia? Rasanya kalau salaman 2021 lah Pak Ustaz. No, dendam. Jangan. Ustaz sama tak ada mau satu pun bersalaman dengan kami pegawai-pegawai perempuan ini. Ustaz sakit hati sama kami. Tidak. Kenapa Ustaz tak mau salaman? Li ayyut'ina ala ra'si ahdikum bimikhyatin minan nar. Dicucukkan. Janganlah cucuk Pak Ustaz. Ditusukkan. Ditusukkan ke kepala kamu paku dari api neraka. Khairun, lebih baik min anta mussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Oleh sebab itu jangan tersinggung, jangan terseliru kalau saya tak mau bersalaman. Ibu apa kabar? Sehat Bu? Apa kabar?
Ada juga orang begini kalau tua-tua, tengok nenek-nenek gini. Kalau anak gadis sehat gitu. Nah ini tak betul. Ngalah, Ustadz Somad itu katanya perempuan, kemarin kami tengok dia di Masjid Kali Putih disalaminya, itu makcik saya. Cik saya. Kemarin waktu jamaah di Masjid Raya Pasar Bawah Senampelan, ada ibu-ibu, Ustadz pegang tangannya, itu mak kawan saya udah tua. Orang udah tua boleh kita salam. Dia tak membangkitkan nafsu syahwat. Dua kemungkinan, kita tak bersahwat nengok dia tak bersahwat nengok kita. Ada juga bapak-bapak itu disalaminya anak gadis. Bapak kenapa bapak salamnya? Aku tak bersahwat nengok dia Pak Ustaz. Aku nengok perempuan ini tak bersahwat, nengok laki-laki pula bersahwat. Lewat anak gadis, diam aja deh. Lewat anak lajang, niti Elio. Ini LGBT ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau masuk kantor, persilahkan, jangan segan. Yang gara-gara ini kena skor pula. Besok kena gara-gara mengikuti ceramah Ustaz Somad itu lah kalau tidak. Jadi yang keluar ini ada banyak kemungkinan, mau masuk kantor bisa, mau ke kamar mandi boleh juga, tak salah. Ya ayyuhalladzina amanu, bulan silaturahim. Yang kedua, kutiba alaikumusiyam. Apa dia? Bulan beribadah. Siapa yang tak beribadah bulan ini, faqad hurim, maka berarti di bulan lain pun dia tak beribadah. Kalaulah di Ramadan tak sembahyang, apalagi di luar Ramadan. Kalau di Ramadan tak bersedekah, apalagi di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ada yang mengisi kotak tadi 2000, di luar Ramadan kerincing ya. Kalau di bulan Ramadan tak berbuat baik, faqad hurim, di luar Ramadan dijamin takkan berbuat baik. Alhamdulillah, malam tadi di masjid tempat saya Ibadur Rahman, banyak yang sholat di trotoar, banyak yang sholat di atas bataku, tak bisa sholat, penuh melimpah. Tapi datanglah 11 malam lagi, babak penyisihan, ujung semifinal, sampai terujung babak final. Tinggal juara bertahan, juara 1, juara 2, juara 3. Puncaknya subuh Idul Fitri, tinggal bapak imam itu sendiri lagi. Usolli fardhas subhi rak'ataini adaan imaman. Hari raya kedua, hari raya ketiga, orang balik kampung, korim tak ada, tinggal dia sendiri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada. Mau ditengok ke belakang takut batal. Rakaat kedua, angkat tangan. Allahumma hdina fiman hadait. Tak juga ada. Mungkin makmum ni banyak makan opor ayam, serak suaranya. Assalamualaikum warahmatullah. Memang tak ada. Ambil burung merpati, ikat sayapnya pakai karet, masukkan ke kotak Indomie, kasih beras 7 hari. Balik praktekkan nanti. Balik dari sini jangan balik ke rumah, beli merpati. Beli merpati seekor, 2 ekor, kalau bisa jangan seekor, berpasangan lah. Masukkan ke kotak, kasih beras 7 hari. Lepaskan karetnya, terbang sejauh mata memandang, nanti petang dia akan balik pulang. Dia tahu di mana letak sarang. Berapa lama dia diikat? 7 hari. Umat Islam diikat di masjid 30 hari 30 malam. Begitu habis Idul Fitri tak tahu dia mau balik ke mana. Parah. Mana lebih parah, manusia apa burung merpati? Yang dipotong siapa? Kan kasihan kita. Cocoknya jangan merpati itu dipotong. Yang tak tahu balik tadi dipotong. Oleh sebab itu, bulan Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Bulan Ramadan adalah bulan membiasakan diri beramal. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, tarawih, iktikaf, itu semua adalah amal. Oleh sebab itu perbanyak amal. Apa amalnya Pak Ustadz? Pertama, siam. Apa siam itu Pak Ustadz? Tahan mata, tahan telinga, tahan kaki, tahan tangan, tahan hati, tahan kepala, tahan otak, tahan. Mata tundukkan. Di bulan lain, oh liar, bulan ini tunduk. Nengok pun sikit-sikit aja. Mata, telinga, tahan. Menengok orang menggunakan earphone, kita suuzan nengok. Apa nih? Begitu kita tarik earphone-nya, kita dengar Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah.
Rupanya MP3 Syekh Abdurrahman Sudes rupanya. Padahal biasa di luar Ramadan kalau kita ambil kita masukkan. Tapi di bulan Ramadan tak ada kita dengar itu lagi. Luar biasa. Datang orang menelpon, "Bu, kabarnya anak saya sudah hamil 3 bulan tak ada suaminya, malu." Yang bicara orang lain. Rusak puasa kita. Stop. Ini bulan Siam, tahan. Tapi kita udah TM nih, jangan stop. Nanti habis maghrib baru kita sambung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini momen yang poin yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu silaturahim kutiba alaikumus syiyam. Ini amal ibadah. Kami Pak Ustadz mengantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ibadah, ngantor tuh ibadah, mencari rezeki yang halal. Bismillahirrahmanirrahim, langkahkan kaki dari rumah. La haula wala quwata. Bapak Ibu di kantor polisi Polda depan ibadah. Di samping Polda dinas sosial ibadah, di samping dinas sosial Kemenak ibadah, di samping Kemenak Menhukham ibadah, di sampingnya lagi tak pula ingat saya entah apa kantor-kantor lagi ibadah, sampai ke Ramayana ibadah. Tapi jangan pula balik dari sini ke Ramayana aja. Kenapa tak balik? Sedang beribadah. Ibadah mencari rezeki yang halal. Dalam bulan diamnya zikir, geraknya zikir. Kalau bergerak zikir, kalau diam berpikir. Jadi kalau ada kawan di sebelah menunduk, husnuzon kita, dia sedang berpikir. Dia sedang berpikir kemana arah masa depan nih, kata dia. Nanti Bapak pergi ke Masjid An-Nur, makin besar AC, makin tebal karpet, penuhlah masjid itu berlimpangan korban. Masuk kita ke dalam, kita bangunkan dia. Aki, bang, bro, bangun. Dia buka mata, langsung dibacakannya hadis. La ilaha illallah. Subhanallah. Tapi pelan. Ini banyak juga saya tengok cepat. Kau kenapa cepat betul? Valentino Rossi. Zikir banyak-banyak. Ibu-ibu yang segan, bapak-bapak yang segan pakai tangan, beli itu. Balik dari sini, singgah ke toko Muslim, beli. Zikir digital. Masuk dari sini. Sambil nyetir. Sambil bawa motor. Kadang saya bangga dengan umat Islam di Pekanbaru. Sambil motor, mulutnya tak berhenti berzikir. Saya tengok tuh di lampu merah. Rupanya ada HP terselip di sampingnya. Karena tak semua orang bisa masuk ke bulan ini. Kalau Bapak Ibu mau menengok orang yang sedih tak bisa masuk ke bulan ini, balik dari sini pergi ke Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Tengok masuk ke ruang ICU. Nanti malam suara dari Masjid An-Nur masuk ke celah-celah jendela ruang ICU Arifin Ahmad. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subbuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Meleleh air mata mereka di dalam ruang-ruang rumah sakit menangis. Datang istri bertanya, abang nangis kenapa? Abang ingin tarawih. Dulu waktu sehat kemana aja? Dulu waktu sehat, bang, antar adik terawih pergi sana. Begitu sakit menangis. Makanya waktu sehat nih ingat, wasihhatakas qabla saqamika. Waktu sehatmu ingat sebelum sakit datang. Bapak yang ngasih berkawan ke sana ingat, ketika kau sakit nanti dia yang kau bentak-bentak itu yang akan menyuap makan. Nah, makanya kalau kau marah sekarang, tengok nanti diambilnya skop. Tahankanlah. Saya bukan nakut-nakutin.
Begitu cara menghibur hati ibu-ibu yang udah agak-agak marah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ini ibadah. Tapi ada ibadah orang yang punya jabatan. Ini bedanya. Datang orang cerita ke saya, Ustaz, Pak Bupati kami itu mantap. Apa mantapnya? Sholat duhanya tak tinggal. Bupati kami itu Pak Ustaz hebat. Apa hebatnya? Tak tinggal puasa Senin Kamis. Itu bukan ibadah bupati. Puasa duha Senin Kamis tahajud itu bukan ibadah bupati. Itu ibadah umat Islam. Ibadah bupati itu apa? Mengeluarkan perbub, peraturan bupati. DPR mengeluarkan perda, peraturan daerah. Apa ibadah Pak Bupati? Dia komisaris merubah Bank Riau Kepri Syariah, berubah Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Itu baru ibadah dia. Barulah amal soleh. Itulah ibadah yang tak bisa dilakukan Ustadz Somad. Itulah ibadah yang tak bisa dilakukan imam masjid. Kenapa? Ibadah ini bukan pakai tasbih, ibadah ini pakai apa? Sekali. Tapi kalau itu dilakukan amal jariahnya, ini Ustadz ini ngawur ini. Mana ada bisa gubernur bupati bisa merubah? Aceh bisa, BPD Aceh berubah Bank Syariah, NTB bisa. Siapa bilang tak bisa? Sepakat semuanya. Oh, ini dunia demokrasi. Kalau sudah semua sepakat, bisa. Saya diundang ceramah ke Bank Malaysia, Bank Rakyat. Kunjungan kemarin, saya Kuala Lumpur setahun sekali, bulan Februari saja. Di sana saya selama 7 hari. Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Perak, Ipoh, Malaka, pindah-pindah. Lalu kemudian dibawa saya ke Bank Rakyat. Saya tanya, ini Bank Rakyat ini konvensional apa syariah ini? Ini awalnya konvensional, berkonversi menjadi syariah. Pergi ke sana, tengok, studi banding, pelajari apa yang tak bisa dipahami. Itulah amal. Kalau ada orang Islam meninggalkan Bank Riau Kepri, Bank Riau Kepri, jangan. Ustaz, saya mau resign nih dari Bank Riau Kepri. Jangan, kau jangan resign. Jadi gimana Pak Ustaz? Bank Riau Kepri itu kau robah menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Kau tetap berada di dalam. Jangan resign. Kalau semua resign, semua pindah, siapa yang tinggal di sini? Makanya nanti kalau ada komen-komen, Allah Ustaz Somad tuh ngomong riba. Dia sendiri datang ceramah saya. Kalau saya ceramah sini, siapa ceramah sini? Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini amal. Banyak orang menganggap amal itu baca Quran. Dulu waktu punya kekuasaan tak dipakainya. Setelah pensiun tak ada jabatan, tak ada kekuasaan, barulah ke masjid baca Yasin. Baca Yasin itu amal anak TK bro. Anak TK pandai baca Yasin. Alhamdulillah Pak Ustaz, bapak tu sekarang udah rajin ke masjid. La ilaha illallah. Kita dari kecil dah ke masjid. Ke masjid itu bukan amalan orang tua. Ke masjid itu amal budak-budak. Anak-anak kecil buat ke masjid. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Dari kecil bawa ke masjid. Oleh sebab itu maka ini penting. Karena kalau tidak, na'udzubillah. Saya berjumpa dengan promotor musik. Promotor musik. Kami Ustaz kalau sudah keluar bawa band dangdut kami bawa, band metal kami bawa, band India kami bawa, keliling kami. Sampai akhirnya suatu hari saya sedang duduk sambil merokok. Terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba terbayang di pikiran saya, ayah menenteng saya di tepi sungai mau pergi ke surau. Tiba-tiba hati saya jatuh dalam kesedihan yang dalam. Disitulah titik tobat saya. Rupanya rekaman masa kecil itu luar biasa. Oleh sebab itu bawa anak tarawih, bawa istri tarawih. Alhamdulillah Pak Ustadz, kata jamaah, udah 3 malam nih saya bawa suami saya tarawih. Ini buat ibu tadi. Padahal hukum aslinya bu, ibu yang diajaknya. Hukum aslinya dia yang membangunkan ibu, mempercikkan air. Bang, aslinya dia membangunkan ibu, bangun. Tapi malam tadi berapa banyak ibu itu pula membawakan air 2 timba. Bang, udah mau azan subuh. Tak jelas nih entah mana kapten, entah mana pasukan. Saya ceramah ini tak pandai ngalor ngidul, selalu saya buat pakai poin-poin 1, 2, 3. Pada ini saya kutip ayat itu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, bulan silaturahim.
Kutiba alaikumus siyam. Ini bulan ibadah, jangan sampai tak beribadah. Alhamdulillah, entah zaman DPR siapa dulu bisa dikeluarkan perda, peraturan daerah Kota Pekanbaru tidak boleh berdagang berjualan, tutup rumah makan dari jam sekian sampai sekian. Itulah amal orang legislatif. Parlemen, parle artinya ngomong, men kantor tempat orang ngomong. Maka kalau ada orang sudah kita coblos, kita pilih, dimakan gaji negara, tapi dia tak ngomong, di situ diam saja, makan duit haram, berdosa dia. Oleh sebab itu, ini Ustadz ini semangat apa lapar, bercampur antara dua. Berapi-api ku tengok Pak Ustadz, ya. Parle, dia mesti ngomong di sana. Saya tak tahu zaman siapa DPR-nya. Apapun partaimu, dari golongan warna apa, kalau kau perjuangkan perda ini mengalir sampai mati, tak satu pun di Riau yang bisa merubah perda itu. Alhamdulillah aman kita. Riau termasuk tenang bulan puasa, bandingkan kalau kita pergi ke kota-kota lain. Tak aman, enak aja orang rumah makan buka. Kenapa? Perda tak ada. Saudara-saudara kita dari kepolisian, dari Satpol PP, tak tahan dia menengok. Imannya bicara, pistol besinya sudah mau cabut, tapi dia tak bisa berbuat. Kenapa? Tidak ada payung hukum. Payung hukum itu yang buatnya siapa? Anggota legislatif. Yang milih dia siapa? Kita. Jangan lupa, memilih itu juga ibadah, karena mereka akan mengeluarkan keputusan yang bernilai ibadah. Ingat, 9 orang yang akan kita pilih 2018-2019. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD, bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden. Jangan sampai golput. Pilkada umat Islam harus berperan. Kalau sampai tak datang, tak jadi. Itu beda pilkada sama pilkabe. Pilkabe kalau tak ingat jadi. Pilkada kalau tak ingat tak jadi. Saya tak nyambung Pak Ustadz. Memang kalau kurang cairan payah nyambung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kalau ada kawan-kawan nelpon saya, Ustadz Somad, ya, saya rencana saya mau mencalek ini Pak Ustadz April 2019 ini. Apa pendapat Pak Ustadz? Mantap. Apa saran Pak Ustadz kalau kau duduk nanti di parlemen itu kau perjuangkan 3. Pertama, ekonomi syariah. Yang kedua, busana muslimah syariah di negeri mayoritas muslim. Yang ketiga, kau perjuangkan biaya APBD, APBN untuk pendidikan sekolah-sekolah Islam. Karena kita berangkat dari pendidikan. Insya Allah Pak Ustadz, insya Allah, insya Allah. Sampai udah 5 tahun, tak ada teleponnya lagi. Entah dia duduk, entah dia terduduk, Allahu'alam. Ya Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Menjadi komisaris bisa beribadah, menjadi bupati bisa beribadah, menjadi gubernur bisa beribadah, menjadi ustadz bisa beribadah. Kita beribadah dengan pos kita masing-masing. Jamaah, kawan, akrab, dekat. Saya tahunya beliau ini tidak polisi. Kalau saya pejamkan mata saya, yang saya bayangkan dia tak pakai seragam, tapi pakai jubah putih, pakai peci putih. Kenal 9 tahun yang lalu di Masjid Nurul Islam, almarhum Tuan Haji Auzar yang semalam menjadi korban. Untuk Haji Auzar, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di mana ada mushola masjid, datang dia, masuk waktu dia azan. Polisi, usia 56 tahun, punya jabatan, punya pangkat, terhormat, tak pernah melihat wajahnya marah, tetap tersenyum, dan dia razia lalu lintas tetap. Cuman yang saya sedihkan, tak pernah saya kena razia sama dia. Kalau pas dia razia kita lewat kan enak aja, tak jadi kita ditangkapnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini beliau tak ada, tapi beliau sudah menggunakan jabatannya sebagai ibadah. Apapun bajumu, apapun seragammu, jangan sangka kalau seragam koko saja ibadah. Lebih baik pakai baju seragam hitam-hitam tapi hati koko daripada pakai baju koko hati setan. Casingnya aja koko, hati hantu. Na'udzubillah. Ini Ustaz nyindir kami yang berkoko, enggak, saya sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka bulan ibadah ini manfaatkan ibadah. Anak-anak bawa
Tapi anak-anak yang dibawa ke masjid ini yang 4-5 tahun ke atas, namanya mumayyiz. Yang 1 sampai 3 sobi jangan dibawa. Begitu kata Syekh Ibnu Utsaimin. Karena anak ini tak bisa dikasih tahu. Begitu kita takbiratul ihram, dia pun lari-lari. Kita kasih tahu, dia pulang gini kan kita. Bapak tadi sholat diletakkan ya kacamata di bawah, habis itu dia pun sholat. Anak nih lari-lari, tak khusyuk bapak, asal nengok lompat, ai katanya. Nah, sesudah salam nanti, orang lain sesudah salam bersalaman, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sehat Pak Haji. Nah ini enggak, assalamualaikum warahmatullah, anak waang. Dan itu berkelahi gara-gara itu. Ini masalah ini sepele, tapi dia bisa naik ke Mahkamah Konstitusi, bisa. Rusak ukhuwah kita, rusak persaudaraan kita, merembet kepada yang lain. Dah jam berapa Ustaz? Saya tak bawa jam pula. 1.45. Tadi saya mulai ceramah jam 1, berarti udah 45 menit saya ceramah. Masya Allah. Kadang kalau kita ceramah tuh suasana tak mood, bolak-balik kita jam, macam tak bergerak jam tuh. Lama terasa. Di sini baru saya tegak sebentar, udah 45 menit rupanya. Masya Allah. Kata jamaah, Ustaz yang tak terasa, kami lama betul lah. Ya ayyuhalladzina amanu, sambung silaturahim. Kutiba alaikumusiyam, beribadah. Kama artinya sebagaimana, bukan kemana. Kama sebagaimana. Kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan pada orang dulu sebelum kamu. Apa maknanya? Membaca untuk merenungkan sejarah masa lalu. Ini penting. Baca tentang Palestina. Palestina negeri Islam, dipimpin oleh Islam. Ketika Islam berkuasa di Palestina, gereja tetap tegak berdiri, tak ada diganggu. Apa nama gerejanya? Al-Qumamah, Al-Qiyamah, tegak. Tempat lahirnya Jesus Christ, tetap tak diganggu Umar bin Khattab. Tak ada Umar mengatakan bakar, tak ada. Ketika Islam berkuasa, sinagog Yahudi tak ada diganggu. 1946 Inggris memberikan tanah Palestina kepada Yahudi, mereka berkuasa. Apa yang mereka lakukan sekarang? Tercabik-cabik hati kita. Coba tonton bagaimana sakitnya Palestina. Saya satu asrama dengan orang Palestina waktu di Maroko. Kau tinggal di mana? Palestina. Gimana keadaan saudara di sana? Masuk tentara Israel, memukulkan ujung senjata laras panjangnya ke toples, ke tempat minyak zaitun makanan kami. Mereka tidak tembak kami, Abdul Somad. Mereka tidak bunuh kami. Mereka ingin kami mati dalam keadaan tersiksa. Andai mereka tembak kami, kami mati syahid. Memang itu yang kami inginkan. Kenapa kalian tak pindah mencari suaka politik ke Australia? Kenapa kalian tak pindah ke Eropa? Abdul Somad, prinsip hidup kami, iskariman au mut syahidan. Hidup kami mulia atau kami mati syahid. Bertahan mereka di sana. Maka siapa yang bisa memberikan bantuan, kirimkan. Tapi jangan gara-gara ini 3 orang pegawai Bank Riau Kepri resign ke Palestina. Jangan. Saya tak mau besok mendapat berita dari New York Times, 3 orang warga Riau terbengkalai di Palestina karena tak dapat lontong sayur. Apakah kedatangan kita meringankan beban mereka atau jadi beban buat mereka? Ini banyak nih yang merasa diri sudah kebal di sini, pergi ke Palestina, tembak tentara Israel mati. Katanya jimat nih kebal tuh, udah nyebrang laut tak bisa lagi. Oleh sebab itu maka apa yang bisa kita buat? Datanglah dompet duafa, dikumpulkannya duit kita, terpercaya dibawa ke Palestina. Kemarin datang bapak-bapak memberi saya tanah wakaf 10 hektar. Ustadz Somad, ini tanah wakaf 10 hektar, ini kebun sawit 30 hektar. Ambillah, buatlah pesantren. Pak, ini punya umat. Nanti kalau aku buat pesantren, pertama berdiri rumahku, tak lama sudah itu anakku, habis itu menantuku, makan haram kami. Ini wakaf milik Allah, ini wakaf untuk umat agama Allah. Kalau ku ambil nanti aku makan haram. Jadi Ustaz tak mau terima, ku terima, tapi yang mengelola bukan aku. Siapa? Dompet duafa. Duduk, saya
Bapak Pewakaf dompet duafa. Saya sebagai saksi. Ikut saya berkontribusi. Datang saya ceramah, serahkan. Karena dompet duafa ini tidak milik pribadi. Dia milik umat, terpercaya, terbesar di Indonesia, transparan, tak ada korupsi, terbuka. Kita mungkin lembaga lain kita tak percaya. Tapi ini, Masya Allah, bisa diakses langsung. Dompet duafa, enter. Pengiriman da'i-da'i ke Spanyol, ke Merauke, ke tempat muslim minoritas yang menemani saya masuk ke pedalaman suku Sakai Talang Mama, suku Akit, suku Talang Perigi, diantaranya adalah dompet duafa, da'i-da'inya terpercaya. Ini perlu kita membaca masa lalu. Terakhir yang keempat, kama kutiba alal ladzina min qablikum, puncak daripada ibadah puasa, ujung la'allakum Salat itu ada takutnya, ada. Salat itu takut. Apa bukti salat takut? Tadi waktu salat semua kita menengok tempat sujud. Allahu Akbar. Saya terus terang selama salat tadi nengok tempat sujud. Tak berani saya nengok baleho ni. Kalau ditengok, wah mantap juga fotonya. Tapi sebentar, paling lama 10 menit. Itu kalau salat berjamaah itu 10 menit. Kalau sendiri 2 menit putus. Salam. Sebentar. Tapi puasa ini takut kepada Allah. Dari mulai azan subuh sampai azan maghrib, takut. Apalah salahnya masuk ke kamar mandi Bang Riau Kepri, kunci pintunya, ambil air agak 2-3 teguk. Mana ada orang tahu? Buka peci, masukkan kepala ke bak tuh. Dah, habis itu kering kan? Pas mau keluar, miringkan kepala. Buat agak-agak macam kunang-kunang sedikit. Cuman kadang sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai tercium juga. Pas sedang duduk tiba-tiba yang ditanamkan takut. Kalaulah takut puasa ini dibawa ke kantor, tak akan ada korupsi. Kalaulah takut puasa ini dibawa ke pasar, tak akan ada curang timbangan. Kalaulah takut puasa ini dibawa ke istana, dibawa ke kantor gubernur, dibawa kantor wali kota, dibawa kantor camat, tak akan ada pungli, tak akan ada penipuan, tak ada pembohongan. Takut. Semua ibadah dalam Islam bukan ritual, tapi takut. Apa tujuan daripada salat? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Apa tujuan dari puasa? La'allakum tattaqun. Apa tujuan daripada haji? Putar, lari, potong rambut. Orang tak mengerti. Bapak balik umroh, Pak? Iya. Gimana perasaan di umroh? Entahlah, macam main-main budak kecil aja. Putar, lari, potong rambut. Dia tak memahami makna di balik itu. Padahal tujuan daripada itu, fala rafasa, jangan ada seksual, wala fusuqa, jangan berbuat fasik, wala jidal, tak boleh berkelahi sumpah serapah. Alhamdulillah Ustaz, Bapak tu sejak balik haji tak ada lagi marah-marah, diam aja. Kenapa tak bunyi lagi? Stroke. Kita ni berubah bukan karena sakit, tapi berubah karena mengerti agama. Agama tidak merubah kehidupan. Kitalah yang berubah melihat dunia. Kacamata pandang kita berubah. Kita kalau pakai kacamata hitam, menengok semua orang hitam. Orang putih pun nampak hitam. Apalagi orang. Oleh sebab itu maka kita rubah mindset. Otak. Setting otak kita berubah sejak beribadah. Ada juga mindset ini lain artinya. Main otak setan. Mindset otak setan. Na'udzubillah. Itulah yang dapat saya sampaikan kesempatan ini. Karena waktu kita hanya sampai pukul 2. Sekarang sudah pukul 2 kurang 10. Dimaklumkan ada beberapa pertanyaan katanya. Saya akan jawab dan saya tak berani main-main waktu di Bang Riau Kepri ini. Karena di sini disiplin orangnya. Kalau sudah habis harus cepat balik. Mana pertanyaan?